Halo semua, hari ini kita akan belajar IPA Sekolah 3 dan membahas tentang proses peredaran darah dan tekanan yang terjadi. Pernah nggak sih teman-teman bertanya bagaimana darah mengalir dalam tubuh kita? Untuk selanjutnya, teman-teman bisa melihat proses peredaran darah setelah ini. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah. Dan setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda, dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita akan bahas secara lebih detail. Peredaran kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kiri. Cukup sederhana ya teman-teman. Jadi, peredaran kecil ini identik dengan melewati paru-paru, dari jantung, paru-paru, ke jantung. Yang perlu kita ketahui adalah pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang sederhana dari jantung, paru-paru, ke jantung. Mulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, ke paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kiri. Itu adalah siklus peredaran darah kecil. Bagaimana dengan siklus peredaran darah besar? Apakah sangat besar dibanding yang kecil? Tentu teman-teman perlu ketahui, peredaran darah besar itu merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ingat, perbedaannya tidak ke paru-paru, tapi ke seluruh tubuh, dari jantung, tepatnya bilik kiri, ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Dengan siklus secara detailnya, itu mulai dari bilik kiri, ke aorta, ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan ke vena cava, dan kembali lagi ke serambi kanan. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak sekali lagi bagaimana peredaran darah ganda yang dimulai dari peredaran darah kecil dan dilanjutkan dengan siklus peredaran darah besar. Berikut adalah pembahasan tentang sistem peredaran darah. Semoga teman-teman bisa membedakan yang mana sistem peredaran kecil dan mana sistem peredaran darah besar. Cukup sederhana, teman-teman bisa lihat bahwa sistem peredaran darah kecil itu melewati paru-paru, kalau sistem peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh. Setelah teman-teman melihat terjadinya proses peredaran darah, dalam proses tersebut, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi dan tekanan darah berperan penting. Tekanan terbagi menjadi dua, yaitu tekanan parsial gas, di mana pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi karena perbedaan tekanan parsial di kapiler alveolus atau paru-paru dan kapiler jaringan tubuh. Perbedaan tekanan ini memfasilitasi difusi gas. Kemudian tekanan darah. Tekanan darah yang cukup diperlukan untuk memompa darah ke seluruh tubuh, memastikan sel-sel tubuh mendapatkan oksigen yang mereka butuhkan. Ketika tekanan darah menurun drastis, aliran darah ke jaringan tubuh berkurang, yang biasanya menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen dalam jaringan. Nah, itulah tadi sedikit materi tentang sistem dan proses peredaran darah dan tekanan yang terjadi dalam proses peredaran darah. Sekian dari saya, terima kasih.